Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama tim Saiful Ahmad Channel. Pagi ini saya berada di salah satu kediaman ataupun kolam milik Bapak Haji Aan. Seperti biasa, beliau adalah salah satu pemilik dari kolam peternakan ikan nila segar. Tentunya ikan nila konsumsi. Dan pada kali ini kolam ini sedang dalam tahap renovasi. Dan juga secara kebetulan di belakang saya ini ada keponakan saya, Oki. Oki siapa namanya? Rizky Wahyu Nugraha. Dan kali ini ada beliau sedang menimba ilmu di salah satu perguruan tinggi, di tepatnya di Cikampek ya. Di apa nih sekolahnya? Politeknik TMKM. Politeknik TMKM. Nah, sekarang ini semester berapa? Semester akhir, semester 6. Semester 6. Dan kali ini sengaja berkunjung ke Pak Haji Aan dalam rangka mungkin sharing tentang pingin sharing jika nanti Pak Haji Aan berkenan membagikan ilmunya. Dan secara kebetulan Oke ini mengambil riset apa? Mungkin bisa diterangkan Ki? Alat pemberi pakan ikan otomatis. Alat Pemberi pakan ikan otomatis. salah satu kolam ya? Betul. Baik pemirsa, itu mungkin alat pemberi makan secara otomatis, dan tentunya lahannya sudah tersedia di sekolahnya dia. Dan juga tentunya harus ada ikannya pemirsa ya. Dan kali ini di samping meminta ilmu bagaimana trik-triknya di dalam rangka membesarkan ikan tersebut, khususnya ikan nila, kita nanti akan meminta sedikit ilmu dari Bapak Haji Aan. Baik pemirsa, gimana kelanjutannya? Dan itu dia, nantikan terus pemirsa. Pak Haji Aan sedang bukan mengawasi ya, artinya sedang melihat dari rekan-rekan pekerjanya sedang dalam rangka renovasi kolam pemilik Pak Aan tersebut, karena sudah dangkal dan kolamnya harus dikeruk terlebih dahulu, diangkat sebahagian daripada pasir ataupun material lumpurnya, supaya ikan mungkin dari proses pembesarannya lebih secara maksimal pemirsa. Dan ini dia beberapa, dan kolam ini baru saja dipanen sehingga nanti akan ditanam lagi dari bibit-bibit ikan. Di belakang kamera saya juga ada, dan ada salah satu gazebo, tempat penongkrongan paniisan sambil melihat dari kolam ataupun keadaan ikan, perkembangan ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji kumaha damang? Ini lagi apa Pak Haji? Lagi renovasi tanggul Kang Haji. Lagi renovasi tanggul ya? Ya. Apakah ini pengaruh pembesaran ikan ini? Pengaruhnya sih nggak begitu besar gitu. Cuman kan tanggul kalau lama-lama nanti juga habis. Kalau nggak cepet-cepet direnovasi gitu Kang Haji. Ya. Sekalian juga untuk lumpurnya juga mungkin kita taikin juga biar sisa-sisa kotoran itu bersih gitu Pak Haji. Baik Pak Haji, kebetulan ini ada ponakan saya nih. Dia ini sedang menimba ilmu di salah satu perguruan tinggi. Terus untuk riset akhirnya beliau mengambil satu materi judul ya, dalam rangka untuk menyusun skripsinya, satu alat untuk pemberi ikan gitu Pak Haji. Terus kemudian barangkali nanti ada satu nilai kesamaan dari sekolah yang dia timba ilmunya dengan yang
ilmu yang langsung dipraktekkan sama Pak Haji begitu. Terus yang keduanya mungkin mau sekalian membeli bibitnya dari ikan Pak Haji ini. Gimana Pak Haji, boleh nggak Pak Haji? Kalau untuk bibit sih kita memberikannya cuma-cuma gratis. Alhamdulillah. Asal mau ngambil sendiri. Aduh, iya Pak Haji, ya, siap. Terus masalah untuk ilmunya Pak Haji, gimana Pak Haji? Apa berkenan untuk nanti bisa sharing dengan keponakan ataupun anak saya Pak Haji? Kalau untuk pengetahuan di perikanan sih saya juga belajar belum bisa. Ya, dalam tahap belajar, jadi saya juga belum begitu bisa lah gitu ya. Cuman kita coba belajar terus untuk menghasilkan ikan yang lebih bagus dan lebih besar, mempengaruhi keuntungan kita di masa yang akan datang di bidang perikanan gitu Haji. Baik, terima kasih. Ya mungkin boleh nanti dong misalkan dari anak saya, ponakan saya nanya-nanya gitu Pak Haji, pengalaman dan lain sebagainya gitu Pak Haji. Untuk nanya masalah perikanan sih saya juga belum begitu paham banget gitu ya. Ya cuman kalau untuk sharing insya Allah bisa. Siap, terima kasih. Berarti dalam arti kata bahwa Pak Haji siap untuk memberikan apa yang menjadi ilmu yang diperolehnya dari hasil riset sendiri ataupun dengan dengan berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu Pak Haji bisa bermanfaat buat khususnya untuk anak saya, ponakan saya sedang dalam rangka menuntut ilmu dan juga bagi rekan-rekan yang lain yang di luar sana. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Pak Haji Aan sebagai pembudidaya perikanan di bidang perikanan ikan nila. Nah, di sini saya akan mewawancarai sedikit tentang budidaya ikan nila itu seperti apa. Assalamualaikum Pak Haji, boleh wawancara bersama saya? Waalaikumsalam Sedikit warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wawancara apa sharing di perikanan budidaya pembesaran ikan nila. Kalau mau sharing siap ya. Cuman saya juga dalam tahap belajar, nggak begitu bisa. Kalau yang paham di perikanan ikan nila itu adik saya tuh, yang baju merah tuh pink tuh, ya. Tuh lihat adik saya tuh. Sudah berapa lama Pak Haji bergelut di budidaya ikan nila ini? Sebetulnya sih bukan bergelut sama ikan gitu ya. Kita ini budidaya ikan nila mungkin dari tahun 99 di sini. Kalau di bidang ikan sih saya dari kecil juga udah di ikan ya. Ya, sekitar mungkin berapa ya, dari tahun 99 lah di sini. Tapi saya juga belum merasa bisa, tetap masih tahap belajar terus gitu untuk lebih baik ke depannya. Cuman ini kan adik sayanya ini nggak mau diwawancara tuh kalau mau sharing sama dia. Suka dukanya? Ya suka dukanya sulit untuk dikatakan sebetulnya Mas. Sulit untuk dibicarakan, sulit untuk dituturkan. Kalau mau suka dukanya harus terjun sendiri, ya gitu. Nanti terasa tuh apa hasil panennya bagus, apa enggak, capek apa enggak, kan gitu ya. Coba nanti ya kalau memang terjun di bidang perikanan, ada keluh kesahnya juga ada, pengetahuannya juga banyak untuk kehidupan kita. Itu terutama untuk kehidupan sehari-hari. Mempunyai ternak itu seperti apa perlakuannya, kalau bisa perlakuannya itu hampir sama dengan kita. Contoh ya, kolamnya harus bersih, airnya pun bersih, pakannya pun harus Teratur. Pemberian makannya harus teratur juga, jangan pakan yang sudah buluk kita berikan. Pak Haji, saya kan sedang melakukan tahap penyusunan laporan akhir, tugas akhir di sekolah saya, Ya. di perkuliahan. Saya ingin menanyakan bagaimana cara meriset budidaya pakan ikan otomatis itu di budidaya ikan di sini.
Kalau untuk riset pemberian makan secara otomatis gitu ya, dalam tahap awal ini mungkin kurang begitu efektif, karena kalau pemberian bibit itu harus kita puter lah ya, kita samperin ke puter di pematang ini. Kalau pemberian makan secara otomatis mungkin kan tempatnya satu tempat ya, Hanya satu titik. Sementara bibit ini kan menyebar. Kalau memang biomasa awal baru start lah ya, baru tanam, kan tuh nggak mungkin ngumpul semua, mungkin 1-2 minggu ikan baru ngumpul, barulah di situ efektif pemberian makan secara otomatis. Mungkin untuk tahap awal itu kurang efektif. Ya, mungkin menurut saya seperti itu. Pengecualian udah umur 2 minggu lah. Mungkin kan udah tahu, udah besar juga, nanti juga dia ngumpul sendiri. Itu. Nah, di sini kan terdapat ukuran kolam yang sangat luas. Nah, untuk kolam sendiri dalam ukuran ikan yang pembibitan yang kecil itu apa harus ditentukan ukurannya atau harus tertentu gitu? Terutama ukuran juga pengaruh sama jumlah kepadatan tebar benih ya. Tebar benih biasanya kalau di sini mungkin kalau di perikanan 25 ekor per meter apa 20 ekor per meter. Kalau di saya ini enggak, lebih sedikit. Mungkin di sini tebar ikan dari luas 1000 meter cuman 7.000. Nah, katakan kalau dari catatan orang tani rekan-rekan saya 20 ekor per meter. Sekarang kalau dari dikalikan 1000 meter dikalikan tinggian air, mungkin di situ bisa dihitung. Saya di sini lebih sedikit karena kenapa? Saya ngejarnya untuk lebih cepat pembesaran. Gitu. Mungkin tonasenya mah sama lah ya. Cuman dengan hasil dan pakan juga berbeda di hasil akhir, biomasa akhir lah gitu. Seperti itu. Tergantung start awal kita tebar benih, ukuran berapa, apa ukuran mau 12, apa ukuran 35. Kita hitung kepadatan, diukur dengan luas kolam sama ketinggian air. Gitu Kang Haji. Ya. Nah, untuk Mungkin lebih lanjutnya mah sama Kang Haji sendiri tahu. Saya juga belajar terus, belum bisa. untuk kan ini kan pemberian pakan mungkin dengan pelet ya. Nah, ada jenis pelet yang khusus tidak atau pada ukuran ikan yang ukuran berapa peletnya, ukuran ini jenis pelet ini? Untuk biomasa awal tebar benih ukuran 1-2 kita menggunakan pakan itu mungkin yang tepung gitu ya. Tepung untuk bibit ikan nila yang masih kecil lah ya, ukuran 1-2. Mungkin nanti juga bertahap sendiri. Setelah waktu terus ikan besar seperti apa cepatnya, nanti juga pakan juga kita ikutin. Nah, mungkin dari kecil sampai besar pakannya tepung terus, semacam kita dari bubur sampai nasi gitu Haji. Itu kalau nggak makan nasi ya makan lontong lah ya. Kalau gitu seperti itu, dari tepung sampai butiran intinya untuk budaya pembesaran gitu ya. Beda dengan pendederan, hanya menggunakan tepung sebagian besar. Untuk saya kan sedang menyusun tugas akhir gitu di kampus saya. Kampus saya kan ada kolam yang berukuran 5x6 meter. Nah, untuk menurut Pak Haji sebagai pembudidaya ikan nila itu harus ada berapa ekor yang harus diisi, dan untuk pakannya itu misalkan pagi berapa gram yang keluar, sore berapa gram. Nah, itu bisa mohon penjelasannya sedikit. Kalau untuk budidaya ikan nila ukuran 5x6
kedalaman airnya berapa kira-kira? Kedalaman air kurang lebih sekitar kurang dari 1 meter. Katakan 80 cm ya. Ya, Itu untuk pembasaran atau untuk pendedaran gitu? untuk sekedar taruh aja gitu di pendedaran gitu. Oh, Bukan di budidaya, bukan pembasaran bukan? bukan. Ya mungkin kalau memang ukuran 5x6 itu ya kalau kita hitung 5x6 30 meter dikali 20 ekor per meter. Tapi kalau untuk sirkulasinya gimana? Sirkulasinya pakai pompa kolam. Oh, kalau standarnya itu 20 ekor per meter mungkin bisa dikurangin lah. Misalnya jadi 10 dikali 30 meter. Berarti berapa tah? 10 kali 30. 300 ekor gitu ya. Mungkin seperti itu kalau memang untuk percobaan lah ya. Kecuali sirkulasinya bagus, kedalaman pun kalau memang untuk 80 cm itu kurang itu karena mungkin di malam hari apa siang hari suhunya beda. Siang mungkin panas kalau memang kedalaman cuma 80 ya, kalau kolamnya terbuka malam hari dingin tuh. Kurang begitu efektif kalau ukuran untuk budidaya. Cuman untuk untuk kita pelajari mungkin bisa dengan kolam sekecil itu kita bisa teliti apa kekurangannya, mungkin di situ juga nanti kelihatan. Itu kalau untuk pemberian pakan mah kalau ukuran 300 ekor luas dengan luas 30 apa 300 ekor gitu ya bibit, itu mungkin saya gramasinya kurang begitu apa. Cuman kita hitung besar ikan seperti itu mungkin perut ikan sebesar apa sih, nah itu dikalikan 300 mungkin sebesar kalau dikumpulkan itu cuma 11 lah ya, 11 kopi, cangkir kopi gitu ya, mungkin seperti itulah kita kira-kira. Untuk gramasi saya kurang begitu paham gitu. Masalahnya pengetahuan saya ke situ enggak nyampe ke situ gitu ngaji gitu, taunya ikan kenyang cepat besar lah gitu. Itu semacam Kang Haji mungkin ya makan porsinya seperti apa, porsi anak-anak, porsi dewasa, porsi orang tua gitu kan gitu ya. Nah, mungkin porsi dewasa porsinya anak-anak. Baik, Pasti Pak cepat Haji, lapar terima gitu, kasih atas waktunya. Semoga Pak Haji sehat selalu. Semoga Amin. budidaya ikan ini berjalan dengan baik, dan untuk kedepannya semoga ikan yang dihasilkan itu sehat-sehat dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, sama-sama untuk kunjungannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dilapangkan rezeki, Amin. dilapangkan hartanya, Amin. termasuk berkahnya juga Kang Haji ya. Ya, amin. Tuh. Oke, baik. Tetap Pemirsa, semangat belajar terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk selalu Baik pantengin pemirsa, channel ini dimanapun terus. Anda berada, dari Aceng Saiful Ahmad Channel dan juga bersama Pak Haji Aan, bersama keponakan saya Ananda Oki yang sudah tadi sedikit berbincang mengenai tentang budidaya ikan nila konsumsi. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu bermanfaat buat kita semua, dan juga bermanfaat khususnya bagi rekan-rekan para mahasiswa yang sedang menimba ilmu khususnya di bidang perikanan. Baik, terima kasih. Dari saya Aceng Saiful Ahmad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.